Naura memasuki gedung kantornya, diikuti oleh Raymond yang berjalan di sampingnya. Keduanya datang terlalu pagi, membuat mereka santai bergandengan tangan karena para penghuni kantor belum banyak yang datang. Jadi, mereka tidak takut menjadi pusat perhatian. Ini hari terakhir Naura bekerja. Mengingat waktu pernikahan yang tinggal 3 hari lagi, Naura terpaksa mengambil cuti kerja. Sebenarnya, ia enggan untuk libur bekerja, tapi karena dipaksa Raymond, akhirnya ia menyetujuinya juga. Hari ini, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang penting dahulu, dan setelah itu barulah ia bisa berlibur santai serta merawat diri untuk persiapan pernikahannya. Naura dan Raymond terus melangkah memasuki ruang kerja Raymond. Keduanya sepakat memilih sarapan di ruang kerja Raymond karena ruangannya lebih nyaman untuk bersantai. "Nih, Mas, aku bawakan roti untuk Mas," kata Naura sambil mengeluarkan kotak bekal yang ada dalam tasnya. Ia sengaja menyiapkan bekal sebelum berangkat kerja. "Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik," ujar Raymond sambil mengecup kening Naura dan memberikan senyum terbaiknya. Raymond mengambil bekal sarapan yang sudah disiapkan Naura untuknya. Ia mulai membuka bekal itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa roti yang sudah diberi selai coklat. Raymond mulai menyantap roti selai coklat itu, sesekali melirik ke arah Naura yang juga sedang menyantap rotinya. Naura yang memakan roti dengan lahap membuat Raymond menahan tawa. Wanitanya itu terlihat sangat polos dan lucu. "Kamu kenapa, Mas? Senyum-senyum sendiri begitu?" tanya Naura saat melihat Raymond yang tersenyum menahan tawa. Ia memperhatikan mulutnya yang belepotan karena coklat. "Nggak kenapa-napa kok, sayang." Hanya saja, Raymond kembali menutup mulut untuk menahan tawa. "Hanya saja apa, Mas?" Naura semakin dibuat penasaran oleh Raymond yang terus menahan tawanya. "Haha, itu. Ada coklat yang belepotan di pinggir bibirmu, sayang," tawa Raymond akhirnya pecah saat melihat coklat yang belepotan di mulut Naura. Di mana, Mas?" Naura mencoba mengelap sendiri coklat yang belepotan di mulutnya. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Apa yang dilakukannya tidak membersihkan mulutnya sama sekali. "Bukan di situ, sayang. Sini, aku bantu bersihkan," kata Raymond sambil mendekat ke arah Naura, berniat membantu dengan senang hati. "Iya, tolong, Mas." Naura memberikan beberapa tisu kepada Raymond untuk mengelap coklat yang belepotan itu. Raymond menerima tisu pemberian Naura. Sang CEO tampan itu semakin mendekat ke arah Naura, berniat membantu calon istrinya itu. Raymond menyeringai menatap mulut Naura yang belepotan coklat, seperti memikirkan ide nakal yang menguntungkannya. Kap. Sebuah ciuman sudah mendarat di bibir Naura yang belepotan coklat tadi. Naura yang mendapat serangan tiba-tiba itu hanya terdiam tak berkutik saat Raymond mencium bibirnya. Ia masih ternganga dan belum memahami situasi. Saat dirasa sisa coklat sudah bersih dari mulut Naura, barulah Raymond melepas ciumannya dari bibir ranum calon istrinya itu. "Mas ngapain sih?" Naura baru bersuara setelah Raymond melepas ciumannya. "Hanya membantumu membersihkan sisa coklat," jawab Raymond santai dengan wajah polos tanpa dosa. "Tapi kan ada tisu, Mas," keluh Naura mendengar jawaban Raymond. "Pakai tisu lama, sayang, hehehe," Raymond cengengesan menjawab pertanyaan Naura. "Mas ini, ya. Pintar sekali ngelesnya," Naura mencubit pelan perut Raymond. "Aduh, sayang, ampun," Raymond berkata dengan ekspresi kesakitan. Padahal, cubitan itu tidak sakit sama sekali, malah membuatnya kegelian. "Udah, aku mau ke ruangan dulu." Naura berdiri dari duduknya dan segera meraih tasnya yang ada di atas meja ruangan Raymond. "Kenapa cepat sekali, sayang? Padahal Mas masih mau bersama lebih lama lagi," Raymond memasang muka sedih saat Naura berniat meninggalkannya. "Sabar, Mas. Cuma tinggal 3 hari lagi. Setelah itu, kita akan terus bersama,"
kata Naura dengan senyum termanis yang ia punya. Sebenarnya, ia juga ingin berlama-lama bersama Raymond, tapi tidak mungkin karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya sebelum mengambil cuti kerja. Ya sudah. Tapi ini dulu, Raymond menunjuk pipinya, isyarat meminta Naura memberinya ciuman semangat. Naura yang paham maksud Raymond langsung mendekat. Ia mengecup singkat pipi Raymond dengan malu-malu. Mukanya yang memerah terlihat sangat menggoda di mata Raymond. Melihat pipi Naura yang merona karena malu, Raymond ingin sekali menyerang calon istrinya itu. Tapi, ia menahan diri, harus sabar menunggu 3 hari lagi hingga Naura menjadi miliknya seutuhnya. Aku ke ruangan ya, Mas, Naura berpamitan sebelum melangkah keluar dari ruangan Raymond. Semangat ya, sayang, Raymond memberikan semangat pada calon istrinya itu. Naura keluar dari ruangan Raymond dan berlalu menuju ruangannya. Ia melangkah dengan cukup cepat, berharap segera sampai di ruangannya. Dengan langkah cepat, Naura sampai di ruangannya. Ia mulai mengeluarkan dokumen yang harus dikerjakannya. Wanita cantik itu mulai hanyut dalam pekerjaannya. Begitulah Naura, selalu fokus kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan. Naura meregangkan otot-ototnya yang sudah terasa kaku. Berada di depan laptop terlalu lama membuat badannya terasa pegal semua. Meski begitu, Naura merasa sedikit lega karena ia sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat fokus Naura teralihkan. Ia menatap ke arah pintu masuk untuk melihat siapa yang datang ke ruangannya. Permisi, Bu Naura, ada tamu yang datang mencari Ibu. Seorang karyawan resepsionis muncul dari balik pintu. Mencari saya? Siapa? Naura bertanya dengan heran. Siapa gerangan yang mencarinya itu? Iya, Bu. Orang itu memang mencari Ibu. Orangnya ada di bawah, Bu. Karyawan itu menjawab pertanyaan Naura. Kamu yakin ia mencari saya? Nggak salah orang, kan? Naura kembali memastikan kepada karyawan itu. Iya, Bu. Saya sudah memastikan kalau ia memang mencari Ibu, karyawan itu berkata dengan meyakinkan. Ya sudah. Antar ke ruangan saya saja. Naura mengambil keputusan untuk bertemu tamunya di ruang kerjanya. Baik, Bu. Karyawan itu berlalu meninggalkan Naura yang masih terlihat bingung dan penasaran siapa orang yang meminta bertemu dengannya. Tak butuh waktu lama, karyawan tadi kembali dengan seorang lelaki dewasa. Tamu yang datang itu terlihat asing, dan Naura sama sekali tidak mengenalinya. Entah ada hal apa yang membuatnya datang menemuinya. Silakan duduk, Pak. Naura mempersilakan tamunya untuk duduk. Terima kasih, Bu Naura. Lelaki itu berterima kasih dan segera duduk di kursi tamu yang ada di ruangan Naura. Panggil Naura saja, Pak. Sepertinya Bapak lebih tua dari saya. Naura merasa kurang nyaman saat dipanggil Ibu oleh orang yang jauh lebih tua darinya. Baiklah, Naura. Laki-laki itu menerima saran Naura dan mengikuti perkataannya. Jadi, ada apa Anda datang menemui saya? Naura langsung to the point bertanya maksud kedatangan tamunya. Saya ingin minta maaf padamu. Saya salah dan saya minta maaf dengan tulus kepadamu, Naura. Lelaki itu mulai mengatakan kepentingannya menemui Naura. Minta maaf untuk apa, Pak? Bapak ada salah apa sama saya? Bukankah kita tidak saling mengenal? Naura masih bingung dengan apa yang dikatakan tamunya. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Nama saya Agus, dan saya punya anak satu-satunya yang sering dirawat di rumah sakit. Anak saya menderita penyakit yang susah disembuhkan dan harus melakukan pemeriksaan setiap saat. Agus kembali bercerita mengenai kehidupannya dengan anaknya. Apa ada hubungannya dengan saya, Pak? Naura semakin heran mendengar cerita Agus. Ada, hari itu saya terburu-buru ke rumah sakit untuk menemui anak saya yang kesehatannya kembali drop dan harus segera dilakukan tindakan lebih lanjut. Bukannya menjawab pertanyaan Naura, Agus malah melanjutkan ceritanya. Maafkan saya, Naura.
Karena buru-buru ke rumah sakit, saya tidak sengaja menabrak Ibu Andini, Agus berkata jujur pada Naura, berharap mendapat pengampunan. Apa? Jadi Bapak yang sudah menabrak ibu saya? Naura terkejut mendengar pengakuan Pak Agus. Ia tidak menyangka orang yang menabrak ibunya berani datang menemuinya. Saya benar-benar minta maaf padamu, Naura. Saya mohon maafkan saya. Anak saya hanya punya saya sebagai orang tua satu-satunya. Saya mohon, tolong cabut laporan di kantor polisi. Pak Agus sekarang sudah bersimpuh memohon ampun pada Naura dengan air mata yang mulai bercucuran. Hanya itu cara yang bisa ia lakukan untuk terbebas dari permasalahan ini. Bapak hanya memikirkan diri Bapak sendiri. Lalu, bagaimana dengan saya yang kehilangan ibu saya untuk selama-lamanya? Saya tidak punya keluarga lagi. Satu-satunya keluarga yang saya punya pergi karena Bapak. Naura berkata dengan nada sedikit emosi. Air matanya tidak terbendung lagi. Saya tahu itu, Naura. Tapi saya tidak bisa menghindar dari takdir, Agus kembali berkata seakan semua yang terjadi sudah ditentukan. Sudah cukup. Saya tidak mau mendengar perkataan Anda lagi. Sekarang, tolong pergi dari ruangan saya. Naura mengusir Agus untuk segera meninggalkan ruangannya. Baik, saya akan pergi dari sini. Saya tahu kalau kamu butuh waktu untuk berpikir jernih. Dan saya mohon, tolong pikirkan ulang terkait laporan di kantor polisi itu, Agus berkata sambil berdiri dari posisinya. Ia keluar dari ruangan Naura, meninggalkan Naura yang masih terisak dan berurai air mata. Raimon yang sudah menyelesaikan pekerjaannya segera berdiri dari kursi kerjanya. Ia berlalu menuju ruangan Naura untuk mengajak Naura makan siang. Ia menebak pasti wanitanya itu melupakan makan siang karena terlalu asyik bekerja. Raimon yang mendorong handle pintu ruangan Naura dibuat terkejut saat mendapati calon istrinya berurai air mata. Kamu kenapa, sayang? Raimon berlari ke arah Naura dengan penuh kekhawatiran. Naura yang ditanya hanya diam dengan air mata yang masih mengalir. Melihat itu membuat Raimon semakin panik. Sayang, kamu kenapa? Ayo, katakan padaku, ada apa? Apa ada yang sakit? Raimon bertanya dan menarik Naura ke dalam dekapannya. Ibu, Rai. Naura masih bicara dengan cegukan. Raimon yang mendengar Naura cegukan langsung berdiri untuk mengambil minum dan memberikannya pada Naura. Kamu minum dulu, sayang. Ayo, tenangkan dirimu dulu, Raimon memberikan air minum pada Naura. Naura meminum air pemberian Raimon itu. Ia mencoba tenang dan menguatkan diri. Melihat Naura yang sudah mulai tenang, Raimon mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, coba ceritakan pelan-pelan, Raimon meminta Naura untuk menceritakan apa yang terjadi. Tadi ada orang yang bernama Agus datang menemui aku, Naura mulai bersuara. Mendengar nama Agus, Raimon mulai menebak apa yang dialami Naura. Ia datang untuk meminta maaf dan memohon agar mencabut laporan di kantor polisi. Naura melanjutkan ceritanya. Raimon terus menyimak apa yang dikatakan Naura. Aku tidak bisa mengontrol diri saat berhadapan dengan orang yang menabrak ibu. Dia bilang tidak sengaja menabrak ibu, Rai. Tapi aku tidak bisa memaklumi itu, Naura kembali berkata dengan suara yang bergetar. Sudah, kamu nggak perlu menjelaskannya lagi. Serahkan semuanya pada Mas. Biar Mas yang mengurusnya, Raimon berkata dengan tegas sambil menggenggam tangan Naura untuk memberi kekuatan pada calon istrinya itu. Iya, Mas. Tapi pikiranku sedikit terusik mendengar anak bapak itu sedang sakit parah. Kalau sampai ia di penjara, apa yang akan terjadi pada anaknya, Mas? Apa aku terlalu jahat jika masa bodoh? Naura kembali mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Kamu jangan pikirkan itu dulu. Serahkan semuanya pada Mas. Biar Mas yang akan mengurusnya. Raimon kembali menegaskan agar Naura tidak perlu memikirkan hal itu. Baiklah, Mas. Aku percaya padamu.
Naura percaya kalau Raimon bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang, ayo makan siang dulu. Kamu pasti lapar, kan? Raimon mengajak Naura untuk makan siang. Aku lagi nggak selera makan, Mas. Naura menolak ajakan Raimon untuk makan siang. Ia seperti tidak ada selera untuk mengisi perut. Jangan gitu, sayang. Ayo makan dulu, biar kamu nggak gampang sakit. Ingat, pernikahan kita sebentar lagi. Kalau kamu sampai jatuh sakit, gimana? Raimon membujuk Naura untuk mau ikut makan siang dengannya. Naura yang mendengar perkataan Raimon jadi berpikir sejenak. Raimon benar, ia harus makan untuk menambah tenaga. Ia tidak boleh lemah dan jatuh sakit, karena ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Ya udah, Mas. Ayo makan. Naura akhirnya menerima ajakan Raimon untuk makan siang. Itu baru calon istri Mas yang pintar. Raimon mengelus pelan kepala Naura sambil memberi pujian padanya. Bagas menghubungi Raimon saat makan siang yang dibelinya sudah siap tersedia di ruangan Raimon. Raimon segera mengajak Naura ke ruangannya setelah mendapat kabar dari Bagas. Seperti ada yang aneh dengan kedatangan Agus menemui Naura. Aku curiga ada yang tidak beres di balik ini semua, Raimon bergumam kecil saat berjalan menuju ruangannya. Aku akan meminta Bagas untuk menyelidiki orang yang bernama Agus itu. Aku merasa ada yang janggal dengan ini semua. Raimon kembali bergumam kecil yang sama sekali tidak terdengar oleh Naura. Hari ini, Naura sudah tidak bekerja. Dengan begitu, Raimon datang sendirian memasuki gedung kantornya. Kedatangannya disambut Bagas yang sudah datang lebih dahulu. Aku mau bicara padamu, Raimon berkata dengan langkah mantap memasuki ruang kerjanya. Mendengar bosnya ingin berbicara, Bagas mulai mengikuti Raimon dari belakang memasuki ruang kerja bosnya. Ada apa, bos? Bagas bertanya saat melihat Raimon sudah duduk di kursi kerjanya. Aku ada tugas untukmu, Raimon berbicara sambil menatap ke arah Bagas yang berdiri di dekatnya. Saya siap mendengarkan perintah, bos, Bagas menjawab dengan tegas. Ia selalu siap menjalankan perintah dari atasannya. Aku ingin kau menyelidiki Pak Agus. Ia manajer baru di perusahaan dadinku. Selidiki dia. Aku ingin tahu siapa dia, keluarganya, termasuk orang-orang yang dikunjungi atau yang terlibat dengannya akhir-akhir ini. Raimon mengatakan perintahnya pada Bagas. Ia menginginkan segala informasi tentang Pak Agus. Siap, bos. Saya akan laksanakan sesuai perintah. Bagas menyanggupi perintah dari Raimon. Selain sebagai sekretaris Raimon, Bagas juga akan melaksanakan tugas di luar pekerjaannya sebagai sekretaris. Ia merupakan sekretaris multitalenta, bisa mengerjakan perintah apapun. Baguslah kalau begitu. Aku serahkan masalah Agus padamu. Raimon kembali berkata dan menatap Bagas dengan sumringah. Ia percaya Bagas akan dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Siap, bos. Oh ya, bos, sebentar lagi bos akan nikah, Ken 173 apa belum ambil libur juga? Bagas bertanya saat merasa heran kenapa bosnya belum mengambil libur, padahal waktu pernikahannya sudah hampir dekat. Kamu tenang saja. Mulai besok aku akan libur dulu. Dan urusan kantor aku serahkan padamu untuk beberapa hari ke depan, Raimon berkata dengan nada bahagia karena waktu pernikahannya sudah semakin dekat. Baiklah, bos. Percayakan saja pada saya. Kalau begitu, saya kembali dulu, Bagas berpamitan pada Raimon. Ia berlalu keluar dari ruangan Raimon dan menuju ruangannya. Bagas siap untuk menjalankan perintah Raimon. Ia akan menyelidiki orang yang bernama Agus dengan teliti tanpa terlewatkan informasi sekecil apapun. Sepeninggal Bagas, Raimon mulai menyelesaikan pekerjaan yang bisa ia selesaikan lebih cepat, agar pekerjaannya tidak menumpuk saat ditinggalkan untuk libur nikah nanti. Baru mulai bekerja sebentar, pikiran Raimon melayang memikirkan calon istrinya. Wajah Naura terlintas dalam pikirannya, seakan menggoda Raimon yang mencoba berkonsentrasi.
Naura sedang apa? Ya. Raymond bergumam sambil meraih ponselnya. Ia berniat menghubungi calon istrinya. Dengan cepat, Raymond mencari kontak Naura dan langsung menghubunginya. Halo, Mas, suara Naura terdengar saat sambungan telepon Raymond terhubung. Halo, sayang. Kamu lagi apa? Aku rindu banget. Raymond langsung mengungkapkan rasa rindunya pada sang wanita. Mas ini. Aku lagi siap-siap, Mas, mau pergi keluar. Naura berkata terus terang tentang apa yang sedang ia lakukan. Kamu mau keluar, sayang? Mau kemana? Raymond kembali bertanya saat mendengar calon istrinya akan pergi keluar. Aku mau ke salon, Mas. Tadi diajak Mom. Katanya, sebelum nikah harus luluran dulu biar kinclong. Hehe, Naura menjelaskan kepada Raymond, dan perkataannya diakhiri dengan suara tawa. Oh, kamu diajak Mom. Ya sudah, kalau begitu, hati-hati ya, sayang. Sudah mau pergi belum? Raymond kembali bertanya apakah wanitanya sudah mau pergi atau belum. Bentar lagi, Mas. Aku mau siap-siap dulu, ya, Naura menjawab apa yang ditanyakan Raymond. Oke, kalau begitu. Kamu hati-hati, ya, Raymond memutus sambungan teleponnya setelah mendengar kata, iya, dari mulut Naura. Setelah sambungan teleponnya terputus, barulah Raymond melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Ia mulai fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk di meja kerjanya. Naura keluar dari salon bersama Adelia. Keduanya tampak cerah dan bahagia setelah perawatan. Naura terlihat glowing dan semakin memukau. Kita mau kemana lagi, Ra? Kamu ada yang mau dibeli nggak? Adelia bertanya pada Naura saat sudah berada di luar salon sambil menunggu sopirnya mengambil mobil di parkiran. Nggak ada, Mom, Naura dengan cepat mengatakan tidak. Ia merasa sungkan jika harus dibayari Adelia terus. Ya sudah. Kalau begitu, ayo kita pulang, Adelia mengajak Naura langsung pulang. Mom duluan aja, ya. Aku mau ketemu Kayla dulu, Naura menolak ikut pulang. Ia masih ada rencana lain yang harus dilakukannya. Oh, kamu mau ke tempat Kayla? Biar Mom antar saja, Adelia mengajak Naura naik mobil saat mobilnya sudah berada di depan mereka. Nggak usah, Mom. Mom pulang dulu saja, Naura nanti dijemput Kayla di sini. Naura kembali menolak tawaran Adelia. Baiklah. Tapi kamu harus hati-hati, ya, Adelia akhirnya memilih pulang sendiri tanpa Naura. Iya, Mom. Mom tenang aja, Naura kembali berkata untuk meyakinkan Adelia. Mom pulang? Ya, Adelia memasuki mobilnya setelah pintu mobil dibukakan oleh sopirnya. Mobil itu mulai menjauh dan menghilang dari hadapan Naura. Naura menaiki mobil yang sudah dipesannya lewat aplikasi transportasi online. Mobil itu melaju membawa Naura ke suatu tempat yang ingin ia datangi. Akhirnya, Naura sampai di tempat tujuannya. Ia sampai di salah satu rumah sakit besar yang ada di kota itu. Naura segera turun dari mobil yang ditumpanginya dan melangkah memasuki rumah sakit besar itu. Permisi, Mbak, saya mau tanya kamar pasien, Naura bertanya pada petugas resepsionis rumah sakit. Pasien atas nama siapa, Bu? Petugas resepsionis itu bertanya nama pasien yang ingin dikunjungi Naura. Saya kurang tahu namanya, Mbak. Ia anak Bapak Agus, rekan kerja saya. Anaknya sakit jantung koroner, Naura menjelaskan pasien yang ia maksud. Oh, kalau anak Pak Agus di ruang rawat, Bu. Tinggal lurus saja, setelah itu belok kanan, kamar nomor 5, petugas resepsionis itu memberi arah menuju kamar anak Pak Agus. Oke. Terima kasih, ya, Mbak, Naura berlalu meninggalkan resepsionis. Langkah kakinya menuju ke kamar yang ditunjukkan oleh petugas itu. Naura melihat seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 7 tahun. Anak itu tampak pucat dengan selang infus di tangannya. Melihat itu membuat Naura ikut sedih. Mau jenguk Aisyah? Ya, Bu.
Seorang suster yang lewat bertanya pada Noura yang berdiri menatap ke arah Aisyah. "Ah, iya, Sus. Saya teman ayahnya," Noura menjawab pertanyaan suster yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Kasihan Aisyah, "Ya, Bu. Masih kecil tapi sudah diuji oleh penyakit yang dideritanya. Dia sering keluar masuk rumah sakit ini. Mungkin rumah sakit ini sudah menjadi rumah kedua baginya. Mana ibunya sudah meninggal, jadi kalau ayahnya bekerja, ia pasti sendirian di sini." Suster itu berkata panjang lebar pada Noura, menceritakan kesedihan anak yang ada di hadapan mereka. Noura yang mendengar cerita suster itu jadi merasa kasihan. Ia sedih melihat apa yang dialami oleh bocah perempuan itu. "Saya permisi dulu, ya, Bu." Suster itu akhirnya meninggalkan Noura yang masih setia menatap Aisyah. "Iya, Sus," Noura menjawab tanpa menoleh sedikit pun. Noura memang terusik dengan apa yang disampaikan Pak Agus saat menemuinya. Kegelisahan itulah yang membuat Noura mencari tahu secara diam-diam di mana anak Pak Agus dirawat. Mencari informasi itu tidak begitu sulit bagi Noura. Ia dengan mudah bertanya pada karyawan yang bekerja di perusahaan dadinya Raymond. Noura tidak menyangka anak Pak Agus benar-benar sakit parah dan tidak ada keluarga yang bisa menemaninya. Noura merasa jahat jika harus memisahkan ayah dari anak yang sangat membutuhkan ayahnya. Itu sama saja ia membuat nasib anak itu sama dengannya. Noura akhirnya memutuskan pulang setelah meletakkan buah di meja nakas samping ranjang bocah yang masih tertidur itu. Agus keluar dari gedung kantornya menuju tempat parkir. Ia berniat pulang lebih awal agar bisa menemani putrinya yang ada di rumah sakit. Saat berjalan menuju parkiran, ia dihadang oleh beberapa orang. Agus tahu betul siapa yang menghadangnya. Mereka adalah polisi yang waktu itu berada di ruangan bosnya. "Anda kami tahan atas kasus tabrak lari Ibu Andini," seorang polisi berkata sambil menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Agus. "Tunggu, Pak. Saya bisa jelaskan. Saya mau ketemu anak saya dulu, anak saya lagi dirawat di rumah sakit." Agus berkata dengan wajah pucat dan agak terbata-bata. "Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi." Polisi itu memborgol tangan Agus dan langsung membawanya masuk ke dalam mobil mereka. Agus yang tidak tahu harus apa hanya tinggal diam dan pasrah. Ia hanya teringat pada putrinya yang sendirian di rumah sakit. Mengingat itu membuat air matanya jatuh. Kasihan putrinya yang akan menunggu kedatangannya. Mobil itu terus melaju membawa Agus ke kantor polisi terdekat tempat kasus tabrak lari itu ditangani. Sementara itu, Raymond yang masih berada di kantor langsung mendapat kabar dari pihak kepolisian. Bahwa dari hasil penyelidikan dan mencocokkan beberapa rekaman CCTV dari berbagai sumber, akhirnya kepolisian menetapkan Agus sebagai tersangka. Dan tersangka sudah ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mendengar kabar bahagia itu membuat Raymond lega. Ia ingin langsung mengabari kabar baik itu pada Noura. Noura pasti bahagia mendengar perkembangan kasus ini, Raymond berkata sambil meraih ponselnya untuk mengabari Noura. Beberapa kali Raymond mencoba menghubungi Noura, tapi tidak ada respons atau tanda-tanda panggilannya akan terhubung. Akhirnya, Raymond memutuskan pulang dan mampir dulu ke rumah Noura.